kita presentasi kelompok 3 yang akan materinya itu memahami kondisi keuangan perusahaan. Oke. Kita perlu gambar ya teman-teman. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Fitri. Oke. Yang pertama itu ada laporan keuangan yang pokok. Laporan keuangan utama yang digunakan untuk memahami kondisi perusahaan adalah neraca dan laporan laba rugi. Neraca itu menunjukkan posisi kekayaan atau aset, kewajiban, dan modal sendiri pada waktu tertentu. Jadi kayak kekayaan plus modal sendiri. Jadi contohnya itu kayak misalkan perusahaan punya uang dan aset 100 juta dan misalkan punya utangnya 40 juta. Jadi dia cuma sisanya 60 juta. Nah itu jadi modal pemiliknya. Terus kalau laporan laba rugi menunjukkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Jadi kalau laporan laba rugi ini itu kayak misalkan pendapatannya 100 juta, biayanya 70 juta, jadi laba ruginya itu 30 juta. Oke, next. Ayo mau ya. Belum ada masuk komennya. Belum itu juga. Dingin soalnya. Yang selanjutnya ada modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Manajer seringkali memodifikasi data akuntansi agar lebih bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Beberapa konsep untuk meliputi itu ada accounting, working, nah itu ada kayak selisih aset lancar dan kewajiban lancar atau tanpa benar itu dilihat sebutan data operasionalnya. Terus ada nomor itu net operating profit after tax jumlah laba ya. Jumlah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan hutang dan tidak memiliki non operating aset. Terus yang ketiga ada free cash flow. Nah, arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada para pemodal setelah perusahaan melakukan investasi pada aktivitas tetap dan modal kerja. Next. Ada market value dan economic value atau FVA. Itu kesehatan keuangan perusahaan tidak hanya dilihat dari laba akuntansi biasa, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan arus kas dan nilai tambah bagi investor. Konsep utamanya itu adalah free cash flow, yaitu sisa kas yang benar-benar tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham dan kreditur setelah perusahaan memenuhi semua kebutuhan operasional dan investasi aset tetapnya. Terus FCF yang positif menunjukkan perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan yang baik, meskipun FCF negatif di masa pertumbuhan awal dianggap wajar asalkan investasi tersebut menjadikan keuntungan di masa depan. Pemahaman FCF ini sangat krusial karena nilai intrinsik suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan arus kas di masa depan. Next. Lain arus. Kamu tadi masa depan kan? Di masa yang mendatang. Nih. Nah ini selanjutnya itu soal arus kas dalam kinerja manajemen diukur melalui market value atau MVA dan economic value. Bayar selisih antara nilai pasar ekuitas dengan modal yang telah disetorkan oleh pemegang saham. Nah ini dia guys. Alhamdulillah nggak bakal masuk. Semakin baik manajemen dalam memaksimalkan kekayaan pemilik. Itu FVA memberikan gambaran laba ekonomi yang lebih akurat karena mengubah laba operasional atau tepat dengan biaya modal yang digunakan. Akhirnya perusahaan baru dianggap benar-benar menguntungkan jika mampu menghasilkan laba yang melebihi biaya untuk memperoleh modal tersebut. Jika FVA positif berarti manajemen telah menciptakan nilai tambah, namun jika negatif berarti nilai perusahaan justru tergerus meskipun secara akuntansi mungkin terlihat masih menghasilkan laba bersih. Next.
Selanjutnya akan dibacakan oleh ini ada satu tulisan tanggal 29 peserta. Maka pemilihan kami selalu menjaga dan mengelola aspek yang kami memiliki untuk menunjang manajemen perusahaan. Kita jelaskan akhirnya 22 miliar. Pelanggan ke kami ini merupakan tanda pertama terus kita dapat diterima oleh dia yang merupakan awal dari pencapaian. Berikut. Aku pengen mendenganmu. Kalau statusmu gede, gede ya kata dia, ini gede banget ya. Aku baru beli nih kacamata. Rambut aku izin. Bukan ini. Ini. Guys. Aku sedang berkuliah. Capek apa? Pengen pulang. Ih lucu banget itu bukunya, mini. Apa? Oh, tapi kayaknya aku juga punya, aku KW deh Bu, fotokopian. Iya, ke Gramedia nggak sih Bu adanya itu? Gramedia. Ada, tapi biasanya emang kayak gitu semua sih di Shopee yang kayak anak-anak aku juga gitu. Cepean ya. Tapi yang pertama kita semester 1 akuntansi, iya itu 150 aku beli.